Halo kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, belum lagi seminggu berlalu, kasus supir angkot di Siantar yang menabrak seorang ibu-ibu yang sedang berhenti dengan sepeda motornya dan mengakibatkan si ibu ini meninggal dunia. Baru saja terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Terjadi lagi laka lantas di Tugu Dolok Tolong, Desa Longat Tampahan, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara, yang melibatkan minibus Parisma dengan truk box. Demikian videonya. Ya, Bang. Sungguh sedih melihatnya kawan dengan kejadian seperti ini di mana minibus itu hancur, dan semoga saja kita doakan tidak ada korban jiwa karena sampai detik ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian yang menangani kasus kecelakaan tersebut. Tapi satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kemungkinan hal ini terjadi karena memang ugal-ugalan dari supirnya, ya. Karena itu sudah menjadi rahasia umum bahwa supir angkutan di perkotaan maupun supir minibus yang membawa penumpang itu selalu ugal-ugalan di jalan. Ya, kalau kita sebagai sewa atau penumpang mengingatkan para supir, maka para supir akan semakin menggila. Mereka akan membawa kendaraannya tidak karuan, ya, ugal-ugalan seolah-olah mereka ini adalah raja jalanan. Hal inilah yang membuat miris kawan. Kadang-kadang para supir itu berdalih mereka mengejar setoran. Mereka tidak ingin terlambat untuk sampai ke pool atau terminal tempat mereka mangkal. Tapi mereka seperti melupakan bahwa yang mereka bawa itu bukanlah benda mati, melainkan manusia yang memiliki nyawa yang pasti dinantikan oleh keluarga penumpang itu di rumahnya. Nah, jadi kalau sudah kejadian seperti ini, siapa lagi yang mau disalahkan? Ya, kalau kita salahkan pun supirnya, sudah kejadian, apa mau dibilang? Makanya ada pepatah berkata, sedia payung sebelum hujan, atau lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi seharusnya memang adalah kesadaran dari para supir untuk tidak ugal-ugalan di jalanan dalam membawa penumpang, ya. Terkhususnya daerah kami ini Sumatera Utara ini, itu memang para supir itu luar biasa, tidak ada yang bisa diingatkan, ya, tidak ada yang bisa diberikan masukan, ya, sesuka hati mereka. Mereka mau membalap, mereka mau lambat, mereka mau ikuti aturan lalu lintas, itu bisa membahayakan dirinya sendiri maupun penumpang yang dibawanya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa supaya inilah kasus terjadi terakhir kali kecelakaan akibat ulah sang supir, ya. Kalau cuman supirnya saja yang celaka, kayaknya itu masih setimpal. Tapi kalau sudah ikut penumpang atau sewa yang tidak tahu apa-apa harus celaka hanya karena keugalan sang supir, inilah yang membuat hal ini menjadi sangat miris, hal ini menjadi sangat sedih. Jadi untuk kedepannya kita berdoa supaya para supir ini memiliki kesadaran bahwa yang mereka lakukan tuh bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya, bukan hanya dirinya. Ya, memang mereka bisa saja berdalih mereka sudah mengukur jarak supaya tidak terjadi kecelakaan, tapi kita tidak tahu yang namanya naas, kita tidak tahu yang namanya musibah. Jadi lebih baik kita menghindari. Kadang-kadang kita hati-hati saja pun bisa terjadi kecelakaan, apalagi kalau kita ugal-ugalan. Jadi gimana lah menurut kawan-kawan semua kasus ini, ya. Ini bukan kasus pertama, sering kali terjadi kecelakaan bahkan di Indonesia ini, khususnya daerah kami di Sumatera Utara ini.
namanya kecelakaan antara minibus, antara angkutan kota itu sering kali terjadi ya. Semua karena memang kesembronoan atau ugal-ugalan dari sang supir dalam membawa kendaraan mereka, dalam membawa mobil ataupun sepeda motor yang mereka gunakan. Andai kata mereka tidak menuruti nafsu mereka, mereka tidak menuruti yang namanya ego mereka, mungkin kecelakaan ini bisa dihindari. Mungkin musibah-musibah seperti ini itu bisa diminimalisir ya. Memang kita tidak bisa mengabaikan faktor-faktor lain seperti faktor tiba-tiba remblong atau faktor teknis lainnya, tapi setidaknya minimal faktor yang disebabkan oleh human error atau kesalahan manusia itu bisa dihindari. Jadi supaya tidak ada terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban. Ya, kalau udah seperti ini kejadiannya sungguh miris sekali. Mungkin para penumpang itu tidak bermimpi atau tidak berharap bisa terjadi seperti ini, tetapi mereka mengalaminya itu hanya karena ulah sang supir, hanya karena ulah satu orang semuanya kena masalah, hanya karena ulah satu supir semua penumpang itu mengalami kesialan, mengalami musibah, mengalami ya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kawan-kawanku, terkhusus para supir yang menonton video ini, marilah sadari, memang benar kalian mencari setoran, memang benar kalian mencari uang, tetapi ingat, nyawa lebih berharga dari uang. Keselamatan itu jauh lebih bernilai, lebih berharga daripada uang setoran yang kalian cari ya. Kadang-kadang aku berpikir lebih baik lambat asal selamat ya, lebih baik lambat asal selamat. Atau kalaupun kalian ingin cepat, para supir ini ingin cepat, tolong jangan lewati batas-batas yang dianjurkan oleh aturan lalu lintas ya. Kadang-kadang supir ini gaspol, masukkan gigi terakhir, gigi 5 gaspol tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Nah, kalau sudah terjadi musibah, terjadi kecelakaan, apa mau dikatakan? Yang lebih mirisnya lagi, kadang-kadang bukan kadang-kadang tapi sering ya, ketika kecelakaan terjadi supirnya nggak apa-apa. Ini lebih miris sekali. Supirnya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Ya mungkin dia sudah memprediksi ketika dia banting setir ke kanan atau banting setir ke kiri, dia tidak terluka. Tapi dia tidak pernah prediksi penumpang yang dia bawa apakah terluka atau akan mengalami hal yang lebih mengerikan lagi. Ini yang menjadi mirisnya. Belum pernah ku dengar ada supir, tapi aku yakin ketika kecelakaan mau terjadi, supir pasti tahu. Tapi belum pernah ku dengar ada supir yang mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan penumpangnya. Belum pernah. Yang ada ketika kecelakaan itu mau terjadi, maka supir itu akan menyelamatkan dirinya dan menghantamkan bagian lain yang mungkin ada penumpang yang akan menjadi korban. Ini yang sering terjadi, makanya banyak kasus-kasus kecelakaan supirnya sehat walafiat tapi penumpangnya hancur lebur. Jadi perlu ditingkatkan kesadaran antara para supir, antara penumpang, pemilik usaha angkutan umum, perlu ditingkatkan kesadaran untuk mencegah hal-hal seperti ini. Apalagi seperti musim-musim sekarang ini, musim penghujan, jalanan bisa licin. Kecepatan 60-70 km saja bisa menjadi membahayakan. Apalagi dengan jalanan licin, hujan di pegunungan, kabut, jarak pandang pun kadang cuma 2 meter, 3 meter. Dengan kecepatan di atas 80 km per jam, tentu saja hal yang membahayakan itu bisa sangat mungkin terjadi. Jadi kawan-kawan, demikian video ini. Ku berharap supaya untuk hari-hari yang akan datang, untuk waktu-waktu yang akan datang,
tidak akan lagi ada kasus laka lantas yang disebabkan oleh human error atau kesalahan dari si supir yang membawa kendaraan. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sadar.